Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda soleh-soleha semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Alhamdulillah, di pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ananda, kemarin kita kan sudah belajar tentang sejarah dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, banyak sekali alat yang terbuat atau termasuk ke dalam golongan TIK. Untuk itu semua, kita akan mempelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita juga bisa membuat peralatan TIK. Sebelumnya, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa untuk mengawali belajar dengan berdoa. Nah, langsung saja ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar sebuah alat teknologi. Nah, teknologi ini kita lihat sepertinya sederhana saja ya. Apakah semua teknologi itu bisa dibuat dengan mudah? Ya, jawabannya pasti tidak semuanya ya, karena ada juga teknologi yang dibuat dengan sangat sulit, rumit. Nah, tapi ada juga alat teknologi yang dibuat dengan sederhana. Nah, apa saja ya? Ini contohnya. Ini adalah salah satu teknologi yang sederhana, teknologi informasi dan komunikasi. Karena dia berfungsi untuk menyampaikan pesan juga. Nah, ini sering disebut sebagai telepon kaleng ya. Jadi dia bisa menghantarkan informasi hanya dengan menggunakan kaleng dan tali. Nah, jadi sebenarnya simpel sekali pembuatannya. Ini juga termasuk teknologi loh Ananda, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda mampu memahami peralatan dan bahan untuk membuat peralatan TIK. Kemudian Ananda mampu merancang dan membuat peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jika nanti mungkin Ananda tidak bisa membuatnya ya, karena suatu kendala, maka setidaknya Ananda mampu membuat rancangannya. Ananda tahu cara pembuatannya, perancangannya seperti apa. Jadi nanti ketika suatu saat Ananda ingin membuatnya, Ananda sudah paham bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Terus nanti juga kalau misalnya ada tugas untuk membuat produk TIK tadi dari bahan yang sederhana, Ananda sudah siap ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana, apakah kita akan membuatnya, apakah memungkinkan kita membuat produk dari bahan-bahan yang ada, atau nanti tugasnya itu hanya dalam bentuk perancangan saja. Oke, kita lihat peta konsep atau peta materi dari pembelajaran kita di bab kedua ini, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemarin kita sudah belajar sejarah teknologi informasi komunikasi, kemudian ada media komunikasi kuno dan modern. Hari ini kita akan mempelajari perencanaan, persiapan alat dan bahan, serta pembuatan dari alat TIK tadi. Karakteristik dan fungsi TIK. TIK ini berfungsi untuk mengcapture atau merekam aktivitas atau kegiatan ya. Jelas ini adalah fungsi TIK yang rumit ya, atau secara garis besarnya. Terus processing, dia untuk mengumpulkan dan menganalisis atau mengolah data informasi. Terus juga dia berfungsi sebagai generation, atau dia berfungsi mengorganisasikan informasi menjadi hasil yang diinginkan. Dia juga berfungsi dalam menyimpan dan memanggil, kemudian transmission atau mengirimkan suatu data dan informasi. Ini adalah fungsi dari TIK. Makanya itu kita harus belajar membuat suatu alat yang memudahkan kita dalam menghantarkan informasi, karena TIK ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, alat-alat yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk membuat produk TIK, yang pertama kita bisa mempersiapkan bor. Bor ini berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang pada benda yang kita buat nanti. Terus kita juga siapkan gergaji. Nah, untuk memotong atau mengurangi tebalan suatu benda ya. Gergaji termasuk alatnya. Yang ketiga adalah tang. Dia berfungsi untuk mencengkram atau memotong benda ya, seperti memotong kawat juga bisa, atau mencengkram benda. Terus yang keempat adalah palu. Ini digunakan untuk memberikan tumpukan pukulan pada benda ya. Terus juga gunting. Gunting di sini adalah gunting seng ya, digunakan untuk memotong seng, bukan gunting seperti pada umumnya. Khusus karena nanti produk TIK ini kemungkinan kita membutuhkan bahan seng. Terus juga ada ketam. Ketam ini dia gunanya untuk memperhalus permukaan kayu ya. Jadi ketika kita menggunakan produk yang akan kita buat tadi berbahan kayu, kita bisa mempersiapkan alat ketam. Nah, ini kita akan coba salah satu contoh dari produk atau bahan dari TIK ya.
teknologi informasi komunikasi, yaitu bel listrik. Nah ini ya contoh bel listrik sederhana sekali yang kita siapkan. Terus ini adalah konsep atau sistematika pembuatannya berdasarkan dari fisikanya ya, mekanikanya. Oke, kita lihat di sini tahapan pembuatan bel sederhana. Pertama adalah tahapan perencanaan, yaitu kita harus mengidentifikasi kebutuhannya tadi. Kita ingin bel itu berfungsi untuk apa? Untuk berbunyi misalnya. Nah, berbunyinya secara otomatis bila ditekan on dan akan berhenti berbunyi saat ditekan tombol off. Itu ya. Kita nanti punya rancangan nih bahwa bel kita tuh nanti sifatnya dia akan berbunyi ketika ditekan tombol on. Terus perancangan fisiknya. Kita ingin nanti dia bentuk fisiknya seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan proses pembuatannya seperti apa, bahan-bahan yang kita butuhkan apa, apakah kita butuh kayu atau kita butuh besi dan lain sebagainya. Dan kita harus perhatikan juga apakah bahannya nanti tersedia di lingkungan sekitar kita dan apakah kita nanti membuatnya dengan penuh tanggung jawab, artinya tidak membuat pencemaran dan sebagainya ya. Terus tahapan yang kedua yaitu persiapan. Setelah kita tahu rencana kita sudah matang, kita lakukan persiapan. Nah, persiapan ini adalah kita memperhatikan konsep pembuatan benda tadi. Misalnya kita membuat bel sederhana, berarti kita harus mempelajari konsep dari kelistrikan, yaitu listrik DC. Ini nanti insya Allah kalian akan mempelajari ya tentang kelistrikan itu di materi IPA. Nah, namun kita untuk membuat satu bel sederhana ini kita harus tahu dulu dasar-dasar pembuatannya, karena dia berkaitan dengan energi listrik juga. Terus kita harus memperhatikan juga keselamatan kerja, berhati-hati dalam menggunakan peralatan, apalagi ada peralatan tadi yang sifatnya itu benda tajam ya, harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke peralatan dan bahan. Nah, setelah kita tahu kita akan membuat apa, kita juga harus menyiapkan alat dan bahan. Kalau bel listrik tadi, alat yang dibutuhkan hanya palu, gergaji ya, gunting seng, dan juga meteran supaya lebih rapi nanti bahan yang kita buat. Terus bahannya itu terdiri dari motor listrik ya, berkekuatan 3 volt, terus saklar, ada tempat baterainya juga. Terus ada ini untuk tempat baterainya. Terus juga kita siapkan baterai, terus juga kita siapkan kayu ya, atau bahan apa selain kayu juga boleh, tapi di sini kita siapkan kayu. Terus paku, terus juga siapkan tutup botol, ada karet, ada kabel, kaleng ya, dan juga lidi. Oke, kita langsung ke tahapan selanjutnya, itu pelaksanaan. Yaitu yang pertama kita ukur kayu yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian bel tadi. Kita ingin bentuknya sebesar apa, ukurannya juga kita sesuaikan. Kalau di sini ada contohnya ya, ukuran-ukurannya juga ada. Terus kita potong kayu tadi sesuai ukuran dengan menggunakan gergaji. Kemudian kita satukan masing-masing potongannya membentuk sebuah rangka bel sederhana dengan menggunakan palu dan paku. Terus siapkan juga tutup botol sirup tadi yang terbuat dari seng ya. Tutup botolnya bukan yang terbuat dari plastik, karena dia akan menghantarkan listrik nanti. Nah, kemudian kita bentuk seperti ini, ada lubangnya tadi. Terus gunting dengan ratakan dengan gunting seng. Dan buat satu lubang lagi. Setelah itu kita hubungkan dengan kaleng. Nah, kita gunakan alat yang menghasilkan energi listrik DC tadi supaya kita nanti bisa mengubah energi dari energi pada baterai ini ya. Baterai tadi sesuaikan pemasangannya, kutub-kutubnya ada positif dan negatif dari baterai tadi. Lalu dia akan menyalurkan energi listriknya kepada bel listrik yang kita buat. Nah ini, jadi kita hubungkan, kita ikat dan hantarkan dengan menggunakan kawat penghantar listrik tadi. Terus juga kita beri ikatan karet ya supaya tidak mudah lepas. Nah, setelah itu siaplah, jadilah sebuah bel listrik yang sederhana ya. Listrik di sini sebenarnya didapatkan dari energi baterai ya. Jadi dia selama baterai tadi masih ada energinya, maka tadi tetap bisa digunakan. Kalau habis sudah energi listrik atau energi kimia dari baterainya, maka nanti tidak berbunyi lagi alatnya. Seperti ini ya, gambar dari produk TIK yang sederhana. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Ananda soleh-solehah, salah satu benda yang kita buat ini mengajarkan kepada kita tentang keteraturan, konsep, dan sistematika yang harus kita penuhi agar terbentuk suatu benda. Nah, bagaimana dengan penciptaan yang Allah berikan kepada kita semua? Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang serapi-rapinya dan setepat-tepatnya. Jadi, dari sini kita belajar ya bahwa segala sesuatu itu dibuat dengan usaha, dengan ketelitian, dengan aturan. Apalagi Allah yang menciptakan banyak sekali hal. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Nah, berarti Allah adalah yang maha kuasa, yang maha besar dan maha agung. Jadi senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kita belajar untuk membuat peralatan TIK tadi agar memudahkan dan berguna untuk kehidupan kita. Nah, jadi demikianlah materi kita hari ini, Ananda. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup ya, apakah kita bisa membuat produk TIK atau tidak. Tapi Ustazah harap walaupun kita tidak membuat, tapi Ananda paham bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih. Dan karena ini materi terakhir, berarti di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan melakukan penilaian akhir bab. Terima kasih ya Ananda untuk perhatiannya hari ini. Jaga kesehatan selalu dan membantu ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.